Jadi kalau 2 kali berselingkuh 80 tahun habis amalnya. Nah dia mati 70 tahun. Sosok 10 tahun. Nah, ya memang selingkuh Pak. Bu, supaya tidak selingkuh suami tak satu baik-baik sifat tak. Nah biar mau bagaimana goda suami tak, kalau kita baik sifat tak berani itu. Baik sekali kau istriku. Yang kedua, doakan suami. Ya Allah, pelihara suamiku. Palingkan hatinya kepadaku. Kasih pusing kepalanya kalau tidak nalia ke 2 jam. Yang ketiga, setiap beliau mau keluar rumah, suami mau keluar rumah, ikuti seperti Khadijah. Khadijah setiap mau keluar rumah, dia minta sedekah kepada Nabi. Apa sedekah? Cium pipi. Mulai besok terapkan, Bu. Kalau suami, ini ya ibu-ibu anggota DPR, kalau suami tak mau keluar, bilang dulu, Pak, sedekah. Nah, kita bilang toh maki, mari itu sudah kaikoh. Yang penting jangan lama-lama. Kalau lama-lama tidak jadi sedekah, malah jadi zakat. Itu Nabi Pak, hari Jumat pagi selesai sholat Jumat melakukan hubungan suami istri sunnah hari Jumat. Tiap hari wajib. Coba beda kalau ini diterapkan Pak. Kalau ini semua ibu-ibu terapkan ini, bapak-bapak terapkan. Setiap mau keluar rumah sudah dapat sedekah, insya Allah keluar rumah tidak apa-apa lagi. Kenapa? Sudah lobet di keluar. Kita minggap Pak, di lobet. Mulai besok amalkan memang ibu. Ya. Halo Pak, nah, kembali kepada istri, suami yang soleh. Nabi, contohnya Nabi Pak. Pernah suatu saat Nabi pulang dari ceramah sudah tidur istrinya Khadijah, Aisyah. Dia ketuk pintunya Aisyah. Assalamualaikum ya Humairah. Tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali masih tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Subhanallah. Nabi justru membuka serbannya. Dia hamparkan di depan pintu. Beliau tidur beralaskan serban. Rela kedinginan semalam suntuk karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun istrinya subuh hari, Nabi kah marah? Tidak. Nabi mengambil tangan istrinya sambil berkata, Adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Cium tangan minta maaf. Masya Allah. Bisa Pak? Bisa? Pak, geleng kepala. Itu Pak, 11 istri Nabi Pak. Coba bayangkan. Beliau dari 11 istri Nabi semua ada panggilan kasih sayang. 11 Pak, bedanya itu Nabi tak 11. Bapak-bapak kalau kita cerita Nabi langsung, istrinya Nabi langsung senyum-senyum. Apa maksud tak Pak? Untuk dicontoh. Sebelum dicontoh dengar baik-baik. Nabi pernah suatu saat pergi perang. Pulang perang, ada ibu-ibu datang mengadu sama Nabi. Ya Rasulullah, meninggal ki suamiku. Siapa yang urus saya Rasul? Umur saya 63 tahun. Nabi katakan, tidak ada keluargamu. Saya sebatang kara. Nabi katakan, oke, supaya tidak ada fitnah, saya yang urus kamu. Tapi saya nikahi kau dulu. Janda 63 tahun. Jadi bapak-bapak yang mencontoh Nabi, silahkan cari janda 63 tahun. Mau Pak? Mau Pak Sekda? Saya saja Ustaz tidak mau Kak. Apa itu 63 tahun saking batok nama amin diurus. Dicium tangannya bau minyak gosok. Dicium perutnya mau balsam. Dicium tangannya bau minyak tanah. Begitulah Rasulullah mengurus janda-janda tua. Nabi Pak dari 11 istri Nabi semua ada panggilan kasih sayangnya. Khadijah dipanggil Ummul Mukminin. Aisyah dipanggil Humairah. Apa itu Humairah? Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Mulai besok Pak panggil memang istri tak dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri tak mancung hidungnya, panggil Mi. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tingkat lorong Pak Ketua. Lebih tidak mancung hidungnya Ustaz. Leher giginya saya dilihat. Lebih lanjut giginya mancung Ustaz. Lehernya dilihat. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam nak panggil, oh boleh. Nah bilang istrinya apa PC? Atau suami istri baku maki.
Begitulah Rasulullah Pak. Rasulullah kewajiban pertama kata Nabi, kewajiban suami cari nafkah. Jangan seke. Kadang itu laki-laki seke, dia pegang uangnya. Diperiksa dompetnya tidak ada, periksa kantongnya tidak ada, tapi ternyata di bawah kos kakinya simpan. Ini kisah nyata Pak. Pernah ada kudapan laki-laki selesai salat Jumat, saya lihat uang di kos kakinya, saya bilang, takabur, tidak boleh lihat selalu uang. Kenapa kita simpan di kos kaki? Kata Nabi bilang, istriku Ustaz, papa resa-resa. Bapak, ada suami begitu di sini? Hikmah halal bihalal, jangan lagi begitu Pak. Jangan lagi, koda lagi itu namanya. Pak Janangan. Apa itu? Lupa istilahnya orang Bugis. Nah inilah golongan kedua yang tidak diterima lagi. Tuhan, bagaimana caranya? Nah habis amalku. Allah katakan supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hati. Makanya sebelum terjadi hal ini, mari kuncinya adalah halal bihalal, saling memaaf. Cuma kadangkala kita memaaf-maafan versi SMS. Kirim SMS lengkap gambar masjid, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Tidak begitu caranya Nabi. Bagaimana versi Nabi? Satu, jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Karena kadang-kala ada orang jabat tangan begini Pak. Nah, yang ketiga, senyum. Ada orang biasa jabat tangan bengkok mukanya. Sudah jelek bengkok lagi. Yang keempat kata Nabi, salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosata. Apa judulnya? Pak Imam, maafkan Kak. Kenapa? Pernah dulu kucuri sendal tak. Nah bilang Pak Imam, saya maafkan kau tapi kasih kembali dulu sendal. Tidak boleh minta maaf sendalnya orang tetapi ambil. Jadi yang pernah ambil printer di kantor kasih kembali. Yang pernah ambil mesin ketik kasih kembali. Meja-meja kantor, asbak, balik sumana gitu. Selama tidak dikasih kembali, tidak diterima halal bihalalnya. Itu yang koruptor, kalau dia tidak kasih kembali sebelum dia mati, nanti mati disuruh pikul. Dan disuruh lewat di seluruh manusia, bawa pikulan yang pernah dicuri di dunia. Misalnya pernah bikin anggaran fiktif 200 juta, disuruh pikul itu 200 juta.